Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ngobrol bareng Pican. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Fanatisme. Apa fanatisme? Lo ada nggak hal yang fanatik terhadap sesuatu? Apa? Juventus. Oh, Mamat dong lo. Gue Mamat Abdur Awe. Abdur. David Norbianto. Del Piero. Buffon. Nedved. Trezeguet. Zidane. Tapi dia pernah degradasi. Seri B. Dan gue tetap setia. Pengaturan skor. Hampir semua Liga Italia begitu. Emang? Iya, itu kan yang dihukum bukan Juve doang. Milan, Fiorentina. Tapi yang didegradasi Juve. Pada saat itu tuh? Pada saat itu. Kasus itu? Sama. Iya, kasus itu. Kok bisa cuman dia doang? Karena katanya Juve yang paling parah lah gitu. Tapi Milan kurangin poin. Fiorentina kurangin poin. Kenapa Milan itu AC? Maksud gue, kalau Milan berarti itu AC Milan. Iya. Kalau Inter Milan, dia Inter. Karena kalau setahu gua duluan Inter mana? Milan, duluan dinosaurus. Kalau lo emang penggemar Koci ya? Penggemar bola Itali. Harusnya kalau lo fanatik terhadap Juve, berarti lo juga tahu dikit-dikit lah ya. Serie A. Setahu gua, duluan gua nggak tahu dah, harus dicek tuh duluan siapa. Tapi setahu gua tuh kalau Inter Milan itu dibikinnya itu sama orang ininya ya. Inter. Garansinya nggak iBox. Garansi Inter. US. Nggak bisa pakai XL. SIM card. WiFi doang. Orang-orang luar Itali. Makanya internasionale. Orang-orang luar Itali yang ada di Itali bikin klub bola. Bikin klub bola Inter. Tapi gue nggak tahu dah ya. Pokoknya itu kan klub orang ya. Klub orang. Orang kan ngefans. Gue nggak tahu dah sejarah. Tapi setahu gue tuh ada begitunya. Tapi yang gue tahu banget tuh ya sama Juve juga kayaknya itu juga orang-orang bukan asli Torino deh yang bikin. Karena yang asli itu Torino FC. Signora apa? La Vecchia Signora. Nyonya apa? Si Nyonya tua. Kenapa dia? Berarti duluan dia dong daripada Torino. Nyonyanya lebih dulu. Kawin duluan aja. Gedenya bareng. STW. Signora? La Vecchia Signora. Lo mulai kapan ngulik Juve? Gua awalnya AC Milan. Saat apa? Tahun 93. Dream Team. Dream Team itu ya. Pokoknya gua tuh demen bola pertama kali. Kan ikut-ikutan nonton bokap kan. Bokap nonton bola. Ikut-ikutan nonton bokep. Untuk kalau bokep gue nih, Cing. Tetangga gue nonton bokep. Itu bisa nembus ke rumah gue, Cing. Apanya? Bokep ya. Jadi gue nonton TV nih. Misalnya nomor 0. Itu bokep tetangga gue. Tetangga gue nonton VCD apa? Gue nomor 0 itu adalah TV tetangga gue lagi nonton VCD. Bisa emang? Gue kagak tahu, Cing. Lo nyalain juga kali bokap lo. Bokap gue ada PC. Gue dulu kan kerjaan untuk ngambilin PC di bokep bokap gue. Di dus. Bokap. Ngambilin bokap. Gue dulu pakai apa? Yang HPS.
apa? VHS. Ya, VHS. HPS mah kertas. VHS. Itu nonton tuh gua, cekrek. Glek. Gitu kan. Kalau mati lampu susah kalau mati lampu nggak bisa keluarin. Jangan mati lampu, Cing. Kumat ya dikit. Kalau nggak bisa dibuka itu, Cing. Nyangkut. Mesti pakai sendok. Ya kan? Iya. Dibukanya. Nah, dulu tuh gue sering banget tuh ngambilin itu. Ingat banget, Amazon X. Caligula juga ada Caligula. Caligula ada VCD. Oh, udah ini malah. Yang gede apa? Laserdisc. Laserdisc. Gue VCD gue. Gue nonton di rumah teman gue, Cing. Teman gue, pokoknya kita bilangnya mau belajar kelompok SMP apa SMA. Iya, rata-rata kayak gitu. Iya, kita nontonnya di atas, di kamar apa di rumahnya dia nih di atas. Nonton kita ketiduran, Cing. Ketiduran lagi nonton nih. Bokep ketiduran, nonton capek. drama. Capek ketiduran. Kagak cepet dirapiin lah. Pagi-pagi pas bangun udah rapi, Cing. Udah rapi, ada bakwan di dekat VCD ada bakwan, terus VCD-nya dirapiin sama emak. Terus kita makan nih. Itu siapa yang ngeberesin ya VCD ya, kata temen gua. Nyokap lu kali yuk, ini udah ada bakwan. Ih, malu itu. Tapi nyokapnya cuek aja, kayak wajar kok anak-anak segede gitu nonton. Lo umur berapa ya? SMP lah, kelas 3 itu kalau nggak salah. Udah, jadi kemana-mana kita harus tetap fanatisme. Kalau ngomongin Juve, masih ada hubungannya dengan fanatisme. Karena lo fanatik terhadap Juve. 93, gue ikut nonton, bokap nonton bola di TV. Bokap kan suka nonton bola. Bokap tuh demennya AS Roma. Dia Barcelona dia Maradona demennya. Bukan AS Roma dong kalau Maradona. Napoli. Tapi dia demennya Roma. Tapi Maradona. Tapi Napoli udah pindah. Napoli udah pindah. Napoli Maradona udah pindah. Ke mana gua nggak? Di Napoli doang. Ke Citayam mau Cita. Di Napoli doang kalau nggak salah. Enggak, dia pernah ke Napoli, pernah ke Barcelona, pernah ke... enggak, maksudnya di Itali. Itali Napoli sampai juara tahun 90 loh, nggak salah. Terus, pokoknya bokap demen AS Roma tiba-tiba. AS Roma siapa ya bintangnya ya? Totti, Batistuta. Totti. Akhirnya Batistuta. Nah, dia tuh demen pokoknya Roma, Fiorentina, gitu-gitulah. Fiorentina dong, Batistuta. Iya, pokoknya bokap gue demen Fiorentina, Roma lah. Dia nontonnya itu mulu. Awal tuh dia demen Batistuta, kalau di Itali nggak ada Maradona, dia demennya Batistuta. Sampai akhirnya Roma 2000-an pindah Batistuta pindah ke Roma, dia AS Roma. Gue ingetnya itu kenapa dia suka AS Roma, karena sampai akhir hayatnya dia AS Roma tuh. Si Batistuta. Iya, bokap gue demennya AS Roma. Nah, dulu tuh gue sering nontonin dia. Gue nonton pertandingan lawan Milan. Gue jatuh cinta banget sama Paolo Maldini. Back. Iya. Jadi gue setiap main bola tuh gue selalu nganggap diri gue tuh back kayak dia, handal. Orang-orang pada pengen jadi striker, pengen jadi gue back. Franco Baresi lo ada? Franco Baresi itu main, nonton. Sliding tackle, wah gue suka banget sama Milan. Sampai ada tante gue ulang tahun tuh, kelas 3 apa kelas 4 SD ya. Mau apa? Gue bilang sama tante gue, beliin pernak-pernik bola dong tante. Kasih pompa. Pentil. Pentil. Sama orang Tasik. Pengrajin. Tapi kan bola kita sampai ke sono loh, sampai Piala Dunia. Bener, Cing. Di Tasik bikin, Cing. Iya. Bangga makanya. Nah, akhirnya gue demen Milan. Akhirnya gue bilang sama tante gue, beliin semua aksesoris tentang Milan, tante. Pernak-pernik tentang AC Milan, tante. Dibeliin bola kecil. Ya? Bola kecil buat pajangan. Oh, ada apanya? Ada ada logo Milan. Oh, ada logo Milan. Masa dibeliin bola kecil doang nggak? Apa hubungannya sama Milan? Ada keranjangnya gitu, Cing. Jam Milan. Batik? Belum musim. Norak sih itu. Iya. Jujur sih, Cing, norak, Cing. Batik ya? Pakai batik Barcelona itu kayaknya sefanatik kasur gue Milan. Tanya Skoy. Suka ya sama Inter suka ya, dibeliin mama. Dibeliin bola ini bendera buat kick off tuh biasanya kita tukeran. Kapten tuh tukeran bendera, dibeliin itu Milan. Gue pajang tuh. Sampai akhirnya 2 tahun lah gue udah Milan. Gue lihat pertandingan Juve itu, Cing, tahun 95. Gue nonton Del Piero. Wah, masih gondrong. Iya, masih gondrong dan ganteng dan wah jago banget. Nggak tahu Juve lawan apa. Lo pengen jadi dia? Enggak, gue tetap Maldini. Gue tetap suka Maldini gue. Pokoknya gue kalau pemain Maldini sampai akhirnya dapat nemu Del Piero, ya kan gue udah terlanjur jadi back, gue back.
Terlanjur jadi back emang? Orang udah taunya gue back. Oke. Udah tahu. Iya. Monty Tiwa tahu back gua. Oh, kenapa jadi Monty Tiwa? Dia kan film. Back gue. Advent Bangun tau lah apa? Back. Dia tahu nggak dia lo back Advent Bangun? Toro Margen tahu. Kalau Advent Bangun nggak. Toro Margennya uka-uka, ya kan? Mobil Kijang itu ini banget ada. Kenal nggak, Cing? Kenal gue Toro Margen. Pernah syuting bareng Toro Margen. Enggak lah. Dia artis salah satu yang lihat dari tampangnya galak banget, Cing ya? Iya, galak banget. Marah nggak, Cing? Faruk Avero tahu nggak? Faruk Avero tahu. Faruk Avero tuh dulu main film kan, film antagonis. Iya dia Faruk Avero, Toro Margen, itu antagonis dah. Iya. Sama siapa lagi tuh? Roy Suryo. Roy Suryo mah ahli telematika. Apa? Roy. Ijazah palsu. Bukan Roy Martin. Lupa gua. Yang Alan Nuari. Apa? Alan Nuari tahu nggak? Enggak. Pasti muka gua tahu. Iya, Alan Nuari. Ini yang main nota merah. War juga tuh. Nota merah perkawinan yang pertama sinetron nama Ayu Azari siapa tuh? Anwar Fuadi. Anwar Fuadi mah tepuk tangan di film Dono. Apa? Tepuk tangan di film Dono. Ada di film Dono ya. Dia tepuk tangan. Tepuk tangan. Dono lagi nyanyi apa? Lagi nyanyi dari kampus. Anwar Fuadi tepuk tangan. Tinggilah tinggi ya nena. Dia jadi dosen kali deh. Iya, ini pasannya. Nota merah perkawinan. Siapa nota merah perkawinan? Iya. Tabah pengemuan apa? Bukan. Suka pinjam tisu Suka, bagi tisu Suka. Tisu siapa ya? Siapa sih? Iya kan mana coba ada nokta merah. Ada yang kumisan tuh. Iya, banyak banget mana kalau yang kumisan mah. Banyak yang kumisan nokta merah. Rano Karno juga dulu kumisan. Bilal juga kumisan, Bilal Indrajaya. Siapa sih itu? Tabah pengemuan yang mana? Tabah penemuan ada, dia lebih ke melankoli. Cok Simbara. Gua ngefans tuh. Tapi dia nggak jadi antagonis. Dia sering juga jadi orang baik, Cok Simbara. Leli Sagita. Ceweknya. Tahu Leli Sagita? Dulu hampir pernah jadi nenek gue. Hampir pernah jadi nenek gue. Pernah hampir jadi neneknya gue. Kok bisa jadi nenek lo? Sayembara. Laut Sayembara. Enggak, jadi om gua pacaran sama cewek. Cakep bener, Cing. Nyata pas udah pacaran, nyata anaknya Leli Sagita, Cing. Anaknya? Leli Sagita. Terus jadi hampir jadi nenek lo gimana? Iya, nenek gue, nenek ipar, nenek apa? Oh iya. Kalau jadi ya. Iya, kalau jadi. Hampir jadi nenek, gue bingung ya. Hampir jadi nenek gue tuh. Leli Sagita. Itu antagonis juga, Cing. Iya. Farida Pasa. Malampir. Wah, gua salah satu suka sama aktor itu yang antagonis, Cing. Ya udah Toro Margen. Gua nggak tahu kenapa kayak kan susah, Cing ya. Acting jadi orang jahat, orang nyebelin, itu kan susah. Dan nempel, biasanya paling nempel, Cing ya. Orang jahat. Iya. Iya. Kita udah gedek aja tuh. Dulu siapa tuh yang main Cinta Fitri, cewek yang cakep banget. Siren Sungkar. Bukan yang jadi antagonisnya. Miska. Miska Tambayong. Bukan Miska Tambayong, jadi si Miska. Dinda Kirana. Dinda Kanya Dewi. Itu kan kasihan banget, Cing. Padahal mah baik itu, Cing. Sering ngasih makan gembel itu dia. Tapi tetap aja orang nganggepin. Taunya kayak di hampir dicubit, hampir apa. Gue tuh suka sama lo kok sampai bisa jadi acting antagonis, sukses. Wah. Keren ya? Keren. Karena nyebelin kan ngelawan ininya kita kali, Cing. Kalau baik mah kayaknya emang kita pengen kelihatan baik ya? Itu kan susah. Jahat. Lo pernah nggak acting jadi orang jahat, Cing? Pernah gue sekali. Di mana? Main FTV dulu. Jadi bos mafia. Beneran ini. Ceritanya cerita gue pengen ngusur rumah ibadah pokoknya. Gue jadi apa ya? Pokoknya iya gue jadi si bosnya itu. Pakai cerutu. Tayang nggak itu ya? Pakai cerutu di pinggir kolam, pakai apa namanya? Kimono. Iya gitu. Datang anak buah.
Itu kalau dibuka kimononya kata kimono lagi Cing. Lo ada kimononya enggak dua satu. Pakai ini apa namanya celana pendek. Emang ada celana pendek. Terus baju Hawaii gitu. Malah culun. Jadi nggak pantes. itu jadi susah nggak Cing? Jadi penjahat. Susah nggak jadi penjahat? Gue mah acting emang susah. Gue kurang bisa gue acting. Masa sih di itu Superstar? Ya gue begitu aja. Jadi tapi itu kan acting Cing. Jadi gue aja enggak. Katanya acting yang bagus itu adalah saat lu nggak ketahuan lagi acting. Ya gue mau begitu aja. Sama temen emang begitu hari-hari. Hari-hari emang begitu. Tapi waktu pas sama adegan sama mama lu, nyokap lu tuh yang jadi nyokap lu udah nggak sih? Ada momen-momen gitu nggak? Lama-lama enggak. Awal-awal iya. Tapi pernah diundang wawancara nggak sih? Pernah. Kita ke sana ya, Man. Mama Abdel. Oh, dia pernah kesini juga? Pernah kesini? Enggak dong. Kita ke sono. Kita ke rumahnya. Rumahnya 2 kali ya? Iya. Itu umur 40-an paling karanya. Iya paling. Pokoknya beda berapa 12 tahun apa sama gua. Lebih muda. Iya. Lebih muda gue. Itu gila sih Cing ya yang bikin konsep jadi mama lu Cing ya? Iya. Semuanya lebih muda dari anaknya. Maksudnya ya ada di situ yang paling tua ya gua sama temen. Kenapa jadi semuanya jadi gue jadi anaknya ya? Kocak lah itu, benar-benar kocak itu. Sebuah timeline hidup gue yang sangat kocak gitu. Kenapa Cing? Nggak nyangka aja gue. Itu pertama kalinya gue syuting. Gue kagak tahu kalau pertama kali syuting itu harus ada bikin dummy. Pura-pura. Bukan bikin dummy. Pilot. Bikin pilot dulu gitu. Ini syuting aja udah. Jadi pas bikin pilot itu emang kagak tahu. Tayang. Tapi pilot tayang, tapi ini pilot dulu gitu. Tapi gue nggak tahu kalau itu lagi pilot dulu gitu. Gue nyangkanya ya udah syuting, udah deal nih, udah syuting aja gitu. Itu banyak belajar nggak Cing? Banyak. Acting. Iya. Tapi kata sutradara, udah lo bercanda sama teman kayak gimana? Ya udah kayak begitu aja gitu. Umur berapa sih Cing dapat itu? 38 itu. Iya udah tua juga. Gue udah Mama Dede terus didandanin pakai baju tank top gitu. Aduh, gue dimarahin gak sama Mama Dede ini gitu. Gue udah mikir. Ini komennya Mama Dede? Mama Dede, ngapa sih lo kayak gituan? Makanya begitu gue di tukang bubur naik haji, nah sinetron gini oke. Iya, lo kan rapi kan. Iya, lo pakai koko ya gitu. Iya, tapi kan itu kan udah lama dari Superstar kan. Iya, pas lagi ya Abdul temen, lo nggak bisa lo cari sinetron yang ini. Tapi kan itu bukannya ciri khas lu itu pakai baju kerah. Nih, kalau gue inget film itu Cing ya, sinetron itu, lo pakai baju kerah, pakai rantai. Iya. Gitu kan dandan lu Cing. Iya. Lo rebel, lo yang lebih rebel. Itu kan gue sekasihnya kostum aja. Sekasihnya kostum, nggak bisa ngomong nggak mau dulu mah. Ini kayak gini ya syuting gitu. Tapi gini Cing, di kepala gue kan Cing Abdul nggak pernah berubah Cing. Muka lu, gaya lu, bentuk lu tuh begitu. Berubah. Nah, ternyata pas gue nonton di YouTube Cing ya, kemarin gue iseng tuh. Lihat Abdul, beda banget Cing. Beda banget kayak gue. Lo mohak. Iya. Itu kayak rambut itu. Gue nggak gue sengajain kayak begitu. Gue ya udah aja gitu. Ada jenggotnya dikit. Kayak gitaris band Melayu Cing, jujur Cing. Lo pas lihat kayak gitaris band Melayu nggak Cing? Ngerasa Cing? Mana ininya segini ya? Iya tuh. Iya. Tuh yang pakai baju biru tuh. Si ini lagi meluk mamanya Abdel. Gue tuh gini, kayak Cing Abdul nggak berubah dah. Pas gue lihat berubah banget ya? Beda banget. Ternyata gue kayak dulu lebih gemuk dah, lebih gembil. Gemuk banget Cing, pipi lu tebel. Iya. Itu udah coaching acting nggak? Kagak, udah bener-bener itu, makanya gue juga nggak tahu. Berapa ratus episode Cing? 500 mah ada kali ya. 500-an ada kayaknya. Sehari berapa episode? Nah itu syutingnya lama. Syutingnya emang terkenal lama ini sutradaranya. Satu episode 2 hari? Sehari kadang-kadang nggak kelar. Sisa masih ada sisa scene. Terus besok dilanjutin? Iya, besok lanjutin lagi. Plus episode baru gitu? Plus episode baru, ya gitu. Lama itu emang ininya. Karena pengerjaannya kayak
si sutradaranya Bang Muhyari ini terbiasa bikin udah bikin sinetron dari dulu waktu masih weekly. Sinetron tuh masih weekly. Pengerjaannya jadi satu episode akan ditayangin minggu depan gitu. Jadi banyak waktunya gitu. Mungkin Kalau ini masih ini syuting sehari besok nayang gitu. Iya. Syuting ini tayang, kejar Abel tayang. Temundi kejar tayang gitu, Cing. Iya, kejar tayang juga. Ujungnya Dikejar. Gitu, Cing. Dikejar-kejar. Baru tayang gitu. Ih, kocak-kocak lu bener kalau di... Ada nggak yang paling berkesan tuh Cing Abdul ini, Cing? Lu, Cing, masih muda banget, Cing. Gue kadang-kadang ya kalau lagi nonton gue juga suka lihat nih. Gue ada yang masih ingat lagi tag-nya, ada yang gue kok pernah ya gitu. Ada yang udah lupa, ada yang masih ingat gitu. Dah, kocak banget. Tahu nggak kayak siapa? Kayak Rispo, Cing. Gue bilang, iya. Gue nonton, Rispo nih, Cing. Badan lu kayak Rispo sekarang gitu, Cing. Iya. Iya. Bajunya baju baju gombrong-gombrong gitu. Ocean Pacific apa? OP. Mereknya OP tuh gue inget. Ocean Pacific. Capek nggak, Cing? Capek lah, ini seharian ini gue. Libur ya? Ada libur ya? Nggak ada libur. Kagak ada libur. Tiap hari. Terus nikmatin duitnya gimana tuh, Cing? Nah, gue tuh agak bingung nih, Cing. Kalau ngomongin artis yang setiap hari kerja, nikmatin duitnya gimana, Cing? Iya, dia liburan kali. Pada saat liburan. Gue nggak ada duit sih dulu. Masih gini? Masih kecil-kecil ya. Dari awal-awal gue juga 15.000. Nggak nyampe lebih 17,5. Tapi dia bisa jadi penghasilan Oh iya, utama. tetap aja banyak gitu. Tapi dia kali tahu kayak gitu, gue dulu mintanya segini gitu. Itu lu pikir kayak gitu tahu dari mana? Pas ngobrol-ngobrol? Ah? Pas ngobrol-ngobrol sama Kan ini Arnold? udah jalan beberapa, terus ada tamu nih, kayak gitu. Pas ngeliat itu, Bang masih Bang, lu di situ bareng-bareng kata dia gitu. Apa? Di ruangan ini. Bareng, iya emang gitu. Gue emang bareng-bareng nih ini. Wah, lu mah udah bisa minta kamar sendiri gitu. Harusnya. Lu digituin? Ya, digituin. Hah? Kamar sendiri gimana? Iya buat nunggu lo di kamar lo sendiri, minta pasangin AC, minta ini, lu udah bisa. Ah, kagak, gue lagi gitu, masih nggak tahu gue sama sekali. Begitu gue episode season berikutnya baru gue minta nambah 2 kamar, gue minta. Kamar 2. 1 buat make up, 1 buat gue kontrakin. Pasif income. Jadi Udah gaji bolot. Kalau nggak syuting jadi masih ada bulanannya. Enggak, gue nggak sampai kayak gitu udah. Oh ya kalau orang bareng-bareng aja udah gitu. Jadi lu nggak minta kamar? Tapi gue nggak tahu bahwa ada keistimewaan itu di ininya di awal-awalnya gitu. Ini lu bareng-bareng sama pemain lain? Sama temen, sama siapa aja masuk ke situ ini. Tapi memang karena suasananya orang juga nggak sungkan masuk ke kamar itu kan. Kalau ternyata kan ada nih, begitu masuk ke produksi lain, ada orang yang memang udah dengan sendirinya akan sungkan masuk ke ruangan dia gitu. Iya. Tapi lu baru tahu nggak? Wah, harusnya gue minta segitu gara-gara lu ada komparasi emang, Cing. Iya. Apa pas lu main film? Main Iron Man 1. Enggak, gue nggak main di gue. Spider-Man. My Way Home apa? My Way Home. No Way Home. Begitu gue ke produksi lain, ternyata bisa ya segini gitu. Oh, itu lu nggak minta? Enggak, tapi ya udahlah itu. Udahlah ya. Jalan aja. Ya. Nah, itu gue kadang-kadang bingung, Cing. Lu kalau syuting tiap hari ya, syuting nih stripping, nikmatin duitnya gimana gitu? Buat kita mah enggak kali ya, tapi kan karena kita udah berkeluarga, memenuhi kebutuhan keluarga aja tuh udah bikin seneng, Chan, gitu. Kitanya nggak bisa. Nah pas kebenaran, gue juga orangnya nggak, gimana ya nikmati? Nggak. Masih seganteng begini, masa lu nggak kepikiran? Gue pengen naik touring. Nggak ada, gue kan nggak ada hobi. Kagak ada hobi, kagak. Lalu beli Harley gara-gara apa? Beli aja pengen gitu. Bukan karena cita-cita kecil lu gitu-gitu? Oh kayaknya keren iya, tapi begitu gini, nggak kepake juga jual, udah. Gitu doang. Kalau Vespa baru emang gue dendam masa kecil, gue harus punya Vespa nih. Gue beli Vespa.
Baru. Vespa apa? Eksklusif 2. Yang 2 tak Vespa klasik. Ah, capek. Tahun 95. Kalau dapat yang bener kayak gua kan Vespa udah punya 2 kali, Cing. 3 kali, 3 ya? Super. Terus beli sekali tuh. Sama, Cing, ngadat mucing. Kita udah kapok dah. Gua sampai orang nih kalau posting Vespa, jual Vespa, gua udah nggak ketipu, kagak enak Vespa. Tapi pas beli yang ini, Cing. Masih gini? Iya, gini. Tapi sekali starter jalan sih kayak denger. Wah, enak bener, Cing. Kagak ada. Gue mau tuker sama yang kecilan nih kalau kata gue. Apa yang kecilan? Sprint. Kucingnya gede, GTS ya. GTS kan gue. Oh. Maksudnya gue mau jual terus beli sesuai dengan harga jualnya gitu. Itu keren. Berapa? Nah, gue nggak tahu berapa itu maksudnya. 17 sih sekarang sama gua. Tai 17 orang gue. Kalau lihat di itu mah antara 50 sampai 70 katanya gitu. 17 aja. Tai. Tapi enggak. Paling kan baru 3.000 km itu. Wah, Cing. Abdur juga sama. Abdur tuh Vespanya PX apa PX ya? Itu kan satu keluarga tuh. PX ya, suka eksklusif, Excel ya. Itu satu rombongan tuh. Gue beli eksklusif Dur nih, gua kasih lihat videonya. Wah, bagus nih udah kita touring. Enak, Cing, kalau sehat, Cing. Iya. Starter sekali. Gue nih nyatater sambil di motor bisa, Cing, ngambil duduk di motor. Gitu bisa. Tuh, sobek-sobek doang dikit. Ya. Sobek-sobek. Tapi itu dendam masa kecil sih, Cing. Iya. Gua tuh Vespa dendam, gue inget banget dulu tuh ya. Gua pergi nginep di villa. Terus penjaga villanya naik Vespa, Cing. Vespa Sprint. Gue bacain tuh Vespa Sprint. Terus kan Vespa ada tamengnya gitu, Cing. Iya. Apa sih namanya tamengnya ya? Depan. Depannya apa? Tempong. Bukan tempong kan samping. Belakang ya. Yang depannya. Temping. Gampang banget. Depannya ditulisin nama-nama pemain bola, Cing. Schmeichel, Gary Neville, Phil Neville, ini sampai Ryan Giggs, David Beckham, Andy MU Cole. semua. Pemain emang MU, motornya warna merah, terus di sayap kirinya logo MU. Di sininya glory Manchester United. Norak sih. Gue ngeliatnya dulu sih keren. Wah, pengen banget gue punya Vespa. Akhirnya dendam masa kecil. Sekarang tuh gue beli gue. Iya, kalau Vespa juga gue dari dulu kepengen karena pas gue SMP gue doang yang laki yang nggak dikasih motor. Dikasih gergaji besi. Bukan maksudnya nggak ada nih. Abang gue yang paling gede dia dapat Honda 70 tuh. Astra 70. Enggak, Honda 70 yang awal banget ada motor bebek. Iya. Masih kecil bebeknya gitu. Pokoknya ada pertama kali motor bebek ada tuh di itu. Nah, dia dapat itu. Abang gue dibeliin Vespa, tapi bajai. Oh, bukan Vespa dong, bajai. Skuter ya? Iya, Skuter. bajai. Gitu. Gue dibeliin juga tapi bajai beneran. Ada ibu-ibunya lagi. Gak kuat tuh. Berat lu ini lu. Ini tater ya? Starternya berat. Gue waktu itu belum kuat. Itu beneran. Hah? Gue beneran punya bajai 3. Beneran? Beneran punya bajai gue 3. Buat bokap? Iya, dia Ke kantor? Bukan buat ke kantor. Ke stasiun doang. Maksudnya jadi bandar bajai. Oh, bandar, iya. 3. Sewain bajai. 3 doang gitu, ada ininya gitu. Ya, abang gue nih yang persis di atas gue dibeliin bajai, skuter tapi bajai. Skuter tapi bajai. kan bentuknya Vespa banget. Iya. Udah Vespa banget. Iya. Selama dia SMA itu kerjaan gue kalau misal ganti tali kopling, gue bagian narik-narikin. Pokoknya bagian keneknya dah gue deh. Kalau dia lagi bener-benerin sendiri. Narik-narikin kuncir abang lo sini. Enggak, narik-narikin talinya. Oh. Talinya dia gitu, gue nggak tahu ngapain lah. Pokoknya gue bagian keneknya lah, bagian disuruh-suruh. Duh, gue pengen banget punya ini nih gitu. Itu mana-mana jalan kaki, Cing, lu, Cing. Dulu iya. Abang lo naik motor gitu. Ayo pada motor. Berarti gini, berarti ya kalau lagi minggu nih, abang lo yang pertama cuci Astrea, cuci Honda. Kamu cuci bajai, lu cuci kaki dong. Tidur. Cuci kaki dan tidur. Gue cuci tangan karena koruptor.
udah selesai nih SMA, abang gue terima Purwokerto. Iya. Turun nih ke gue nih, Itu kerja bareng siapa? Di Purwokerto? kuliah. Oh, kuliah. Ngapain kerja Gua bareng kerja siapa? bareng siapa tuh yang Ubay. manajer? Ubay. Dibawa. Itu dia si Baja aja kayak ini anjir. Gue udah gue menghayal-hayal banget nih SMA gue. Oh, udah ngincer. Jadi iya, jadi kan gue lulus itu gue lulus SMP masuk SMA, dia lulus SMA masuk kuliah. Gue udah ngincer-ngincer banget. Wih, ke sekolah gue naik Vespa nih gitu. Gue sering minjem waktu itu. Dulu mah kita kayaknya nggak di ini deh. Belum punya SIM, nggak boleh. enggak, helm juga kagak ada, Iya, Cing. belum punya SIM, nggak boleh naik motor. Kayaknya nggak ada dulu ya. Semuanya pada naik motor aja tuh SMA kelas 1. Iya. Jadi gue, wah dibawa. Itu gue Sedih, bener-bener Cing. dendam banget gue harus. Lu nggak minta, Cing? Nggak ada. Daddy gitu, email ke bokap lu. Ya. Daddy, can I have a Vespa please, Daddy? No Mulyadi, kata dia gitu. Daddy Mulia. KDM. Enggak, kalau gue karena anak banyak, gue tuh banyak kan lungsuran, apapun tuh lungsuran. Tapi kok kagak ada yang bisa dilungsurin, masa? Iya, Kan gue itu kebutuhan. tuh nyangka ya, kehidupan itu kita tuh nggak minta. Sampai gue menyangka bahwa kita tuh emang dapetnya lungsuran. Oh, Karena semua yang ada di bumi, semua manusia di bumi ini. Atau semua keluarga deh. Iya, semua, iya. Keluarga tuh, kalau ini tuh, ya ada tuh dapetnya lungsuran gitu. Oh. Jadi gue nggak minta. Jadi misalnya nih, kayak kakak gue yang atas dibeliin Vespa, gue nggak tahu tuh dia tuh minta atau emang dibeliin. Iya. Tapi perasaan gue nggak mungkin lah dia minta. Ini emang lagi dibeliin aja gitu. Nah, terus Gue tuh Astrea, nggak minta. Honda 70-nya kemanain? Ada masih itu. Nggak dilungsurin? Nggak dilungsurin, itu dijual gitu. Gue nggak tahu kalau itu, wah harus minta gitu. Nggak ada tuh gue kepikiran. Karena semua hal gue tuh lungsuran. Kaos, baju, sepatu mah nggak lungsuran. Nggak pernah beli baru sih. Nggak pernah. Kecuali untuk, apa ya, nggak ada lah kayak gitu. Emang gue juga seneng nggak pakai baju abang gue atau pakai baju kakak gue yang cewek yang kaos-kaos tuh gue seneng. Jadi nggak kepikiran buat beliin dong gitu. Gue nggak kepikiran sama sekali. Oh. Nggak. Oh ternyata gini tuh hidup begitu. Oh ada yang minta lah kalau mau ini. Gue nggak tahu gue sampai gue kuliah mungkin. Sampai gue kuliah baru tahu. Wah kalau ini emang harus minta. Kenapa Abdel nggak minta, Papa? Nggak ada. Gue lebih baik gue minta uangnya buat jajan gitu. Daripada minta beliin Karena barang. Abdel, Papa udah siapin uang nih buat Abdel beli Nggak Corolla. ada, gitu. Itu. Corolla DX. Yang Oh, mobil Roma Irama. tapi keren itu kotak. Corolla Keren, DX. Cing. Itu tetangga gua. Make Om Supri namanya. Bagus, keren. Gua sampai ngeliat. Itu tahun berapa ya? 2000-an, 2002, 2003. Enggak dong, tahun Enggak, Corolla DX mah 80-an. Dia tahun 70-an kan, 80-an. Iya, tapi gua waktu tahun 2003 Oh, baru dia ngeliatnya. pakai. Iya. Wah, mobil. Kotak gitu ya. Wah, Emang keren itu. Keren. Corolla DX. Sekarang mahal lagi, Cing. Lancer. Sekarang juga mahal, keren Cing. tuh. Ada DX, satu lagi apa? GX ya? Corolla ada pasan ada DX sama apa gitu. Corolla DX doang. MT Haryono ya, kalau MT ya? Dari Stalin. Tapi, berarti lu nggak minta, Daddy, can I Enggak. have a Vespa? Enggak pernah. Karena gue nggak tahu kalau ada konsep tuh harus minta barang gitu. Karena gue juga nggak banyak kepengenan mungkin ya. Tapi pengen Vespa, sedih Cing ya kalau ingat. Ya, Cing. Gue jadi gue kalau Ya itu gua karena ambil, gue beliin, udah Cing. ngerasa itu akan lungsuran. Jadi ya gue sabar aja nunggu nih. Nyata dibawa Cing. Gini lagi dibawa gini lagi. Enggak pakai tangan kiri. Dibawa. Kayak Arman Maulana bawa Simba. Hari ini kan gue Apa? pengen banget punya Simba, Cing. Simba, tape recorder tuh. Iya, kompo. Kompo. Itu kan iklannya Arman Maulana nongkrong bareng sama Bujana. Oh itu Cing. Yang bisa ngerekam Simba. kiri Iya. kanan. Di pantai. Pengen banget gua sampai. Nah, gua tuh agak minta, Cing. Gua inget gua banget tuh. Waktu SMA, temen-temen gua pada bawa motor sekolah. Gua enggak. Gua jalan kaki gua sekolah. Jadi gua hari Minggu tuh, temen-temen gua cuci motor. Lo cuci? Cuci kaki.
Cuci kaki diginiin lagi, pertama pakai sabun, terus pakai yang kayaknya buat ngeringin apa? Kanebo. Terus jemur kayak gini. Anti jemur. Tapi emang itu kali ya, karena anak gue 8 bersaudara. Iya sih Cing ya. Terus kayaknya gue emang nggak ada kepengenan, tapi begitu udah mulai kuliah, udah ngelihat dunia luar tuh ada harusnya minta gitu. Iya. Tapi gini Cing ya, harusnya kan anak pertama itu disayang banget ya. Dibeliin dah. Iya. Sama anak bontot Cing. Gue kan nggak bontot gue. Lo ke berapa? 7, adik gue masih ada atuh. Cewek? Iya. Oh iya udah kalah deh Cing. Iya. Ya bokap lo sama yang cewek sayang bener Cing ya? Kayaknya gue nggak ada yang diiniin. Yang diutamain itu Yang ya? utamain. Tapi masing-masing anak merasa lu nih yang diutamain lu gitu. Oh. Tapi nggak ada yang lo nih dia diutamain, lo nggak gitu? Gue dibilangnya gue paling disayang. Tapi kata gue enggak. Mungkin karena gue nggak minta-minta kali ya. Iya lo, bokap lo disayang banget sama lo Cing. Nggak minta-minta ya. Kalau di Thailand Cing, ini kan kita ngeliat bodoh. Kenapa jadi ke Thailand? Ini kan kalau kita di Indonesia, hukum kita warisan itu udah diatur sama agama ya. Kalau kita, bener kan? Warisan di Indonesia itu pakai agama kan ya? Atau rata dibaginya, bener nggak Cing? Agama nggak rata. Enggak, kalau di agama kan ada, atau kalau negara iya. rata kan. Ya udah dibagi anak sekian, dibagi sekian itu. Nah di Thailand tuh tergantung emak lu sayang sama siapa Cing. Oh. Jadi misalnya kayak gue nih, emak gue sayang sama gue, bisa Cing harta gue dikasih ke gue semua. Anak gue nggak dikasih. Misalnya emak gue nih. Ya anak lo ngapain dikasih? Misal, anak yang lain. Iya, anak yang lain nggak dikasih. Anak satu. Dulu pas hidup, nggak bisa kalau langsung mati. Apa? Dihibahin dulu pas hidup. Iya, pas hidup. Nah kalau kita bisa. Cuman kalau menurut agama, Berantem Cing. iba harus rata lo sama. Iya. Kalau di Thailand tuh bisa Cing. Milih, gue mau masih hidup nih, buru-buru dah. Dia kasih nih. Gitu Cing. Gue itu hal yang gue kepengenin dan kesampai itu ya dua. Satu yang si Vespa itu. Satu lagi gue ingat banget waktu gue kecil, gue main ke rumah saudara gue. Dia punya pesawat yang nggak bisa terbang tuh, yang jalan doang terus kebuka terus gini gitu iya, kan. Ininya sayapnya gitu sendiri. Keren banget. Kelas berapa tuh Cing? SD ada. Gue nggak boleh megang. Sama saudara lo. Oh ya Allah, gue bilang gue sedih banget. Tapi gue tetap nggak berani minta. Gue. Lo katanya bokap lo pura-pura jadi pesawat. Terus gue sedih banget. Ditanyain kenapa ininya, pas gue sedih itu gue ingat itu. Gue nggak ceritain tapi. Lo nggak cerita Cing? Nggak cerita. Baru ditanya sama bapak lo, ditanya sama bokap. Kenapa nangis ya? Siapa nama bokap? Lo manggil bokap apa? Papi. Iya. Papi lu udah nanya, Adel kenapa sayang gitu? Nggak ada lah sayang gitu, nggak ada di keluarga gue tuh sayang-sayangan nggak ada. Nggak ada. Ini sayang gitu. Abdel, iya. sayang, ganteng, Brad Pitt gitu nggak? Nggak ada. Rano gitu nggak ada. Nggak ada tuh Mas. Tapi karena apa ya? Karena kebanyakan anak kali ya. Iya, ngebayang sih. Iya, gue pas sekarang gue udah jadi orang tua tuh, gue ngebayangin kerjaan nyokap gue. Gila, nggak kelar-kelar dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. Pantesan kalau lagi tidur gue di sampingnya marah banget dia. Oh, di sampingnya marah. Misalnya dia tidur nih, kan gue enak ya bau emak kan enak ya, gitu ya. Lu gini-gini li, gitu-gitu li. Dia tidur tuh, terus gue brek di sampingnya, diusir, minggir, dia pengen. Sampai bonceng. Iya. Me time. Iya. Karena kan kebayang tuh Cing. Yang pertama, yang kedua, ini selisihnya kan paling berapa? Iya, 2 tahun, setahun. Iya. Setahun sampai 62, 63, 64, 65, 66. 5 berturut-turut. Terus 68, 70, 74. Ini ya anak. Dari sini ke Bontot berapa tahun? 12 tahun. Nah, bayangin 12 tahun plus anak yang paling bontot harus bisa mandiri umur 10 tahun, 22 tahun berarti nyokap lo ngurusin anak. Iya ya, kalau taruh ya dia ini. Yang gede umur 12. Ya. Terus punya bayi, yang 12 harus diurusin. Harus diurusin. Ngapa-ngapainnya? Iya. Nunggu sih dia sampai 12 dulu. Iya. 24 tahun. Separuh
dari risol dari umurnya Iya. dipakai buat Ngurusin nyediain segala macem ya. Buset dah, bener-bener ya. Kita memang durhaka ya. Iya, kadang-kadang tuh nggak kebayar Gak kan. kebayar, iya. Mau bayar gimana? Lu coba lu ngurusin 8 orang anak. Sekolah semua nih, pas lagi sekolah semua. Nyari kaknya. Iya. Makanya gua nggak pernah tuh ditanyain, gimana pelajaran hari ini bisa nggak? Nggak pernah ada. Disuruh belajar kagak pernah. Dia kagak pernah udah. Gue nyangka tuh hidup emang begitu. Ya hidup emang begitu ada ya orang ditanyain hasil ulangannya, hasil rapotnya gimana, nggak ada. Gue kagak ada gue sama sekali. Bagi rapot bagus, bagus. Jelek tabok pakai rapot gitu. Kagak. Kan nggak pernah jelek. Oh ya lu bagus mulu ya. Nggak pernah jelek ininya. Berarti lu nggak ngerasain ditabok rapot, Cing. Iya, lo doang kali. Masa ditabok pakai rapot? Gua tuh Ditabok repot, iya. gue ditabok rapot pernah ngerasain, Cing. Tipis gitu kan. Sakit, Cing. Gitu juga tetap kuping, Cing. Kalau di gesper, iya. Gesper pasti Ya, kayaknya. kalau di gesper pasti. Nah, anak sekarang katanya nggak pernah tuh, Cing. Di gesper. Di gesper. Emang nggak pakai gesper. Sekarang udah Karet karet semua. Tapi gue denger ya, anak-anak zaman sekarang tuh nggak pernah tuh dapat emosi dari dapat aja apa sih itu sebutannya ya? Ditabok aja kali ya, ditabok sama orang tua tuh nggak ada. Tapi ya mungkin ya dibilang kalau dulu di ini buktinya kita jadi ini sekarang nih hasil didikan keras nyokap bokap. Tapi kan kita baru sadarnya sekarang. Pas lagi kita remaja lagi ini kan gedek aja bawaannya kok gini sih gitu. Bener, gue parenting, Cing. Kemarin kan penting lagi nih. enggak. Gue kan selama ini kan gue berubah tuh, udah nggak mau gentle parenting lagi. Udah teriak sekarang. Gara-gara gue ke sekolah anak gue, Cing. Sekolah anak gue nih. Kan seumuran berarti anaknya kan, Cing. Orang tuanya juga more or less seumuran. Iya. Dan rata-rata tuh paling masih muda karena anak pertama gitu, Cing. Gue kan udah anak ketiga, anak kedua nih. Nah, satu hari gue ke sekolah nih anak gue yang kecil, yang TK. Nah, berarti kan orang tuanya kalau nggak seumuran gue lebih muda, dan rata-rata lebih muda, Cing. Ya. Anaknya makannya nggak habis, Cing. Kan kita dikasih tahu kita nggak boleh kasar sama anak, nggak boleh galak, harus bilang, nggak boleh bilang no gitu. Gue coba lakuin itu, Cing. Sampai akhirnya berubah hari itu, Cing. Gue ke sono nih ke sekolah anak gue, anaknya temennya anak gue nih makannya nggak dimakan. Udah dibekelin nggak dimakan sama anaknya. Orang tuanya ngecek nih, orang Batak, Cing. Cowok nih. Cewek. Anaknya cewek. Bukan ininya, bapak. Ini bapaknya. Ibunya. Ibunya. Teriak kencang banget, Cing, di dekat kuping gue sini, Cing. Emang neriakin dulu itu. Jangan dimakan makanan anak gua gitu. Gendut! Gak punya leher! Dia teriak kencang banget, Cing. Sudah ku masakan tiap pagi kau. Tak kau makan nih, ku rantai kau. Gitu, Cing. Bawa dia. Bawa. Rantainya. Ada api, rantai gue trader. Iya. Terus yang gongnya, Cing. Nggak mau makan, Mama. Puasa aja kau, masuk Islam. Gitu, Cing. Langsung ada Ustadz Solmed langsung keluar. Siapa yang masuk Islam? Wah, gue percaya, wah ini parenting. Nih, tapi gue barusan ya dikirimin sama bini gue mengenai parenting. Bener-bener dah. Ini. Parenting itu memang harus diupdate terus, Cing. Nih. Dia sering banget nih kalau ada masalah ini. Studi marahnya ayah akan lebih diingat anak kecil daripada ibu meski marahnya lebih sering tuh. Karena gue kemarin habis marah. Gak rela dia dimarahin anak. Yang boleh marahin anak tuh ibunya doang udah. Emaknya nggak rela, yang nggak rela emaknya. Iya. Karya nggak rela. Iya, dia selalu bantu jawab deh. Apa aja gue tanya ke anak gue tuh kalau selama masih ada Ria, pasti dia yang jawab itu. Dulu kan gue nggak kenal Karya ya, Cing. Jadi pas lo cerita ini mungkin gue nggak biasa aja. Tapi sekarang kan gue udah kenal Karya kan. Jadi pas lo cerita, dia bantu jawab, gue tuh pengen ketawa terus, Cing, kayak gitu. Emang dia jawab mulu. Jawab mulu, gue mau ngomong apa dia jawab mulu gitu. Gak rela karena dia takut anaknya kedesak. Kemarin kenapa kejadiannya? Pas lagi tag
Dede. Dede. Pas lagi tag nih. Delisa itu kalau menurut gue, kalau lo mau bikin dia konsen, udah jangan direcokin sama hal lain. Gitu. Fokus aja udah. Kalau menurut Ria enggak. Supaya moodnya enak, kasih unjuk sesuatu yang enak. Gitu. Gambar burger. Kemarin tuh lagi ngomong apa gitu. Jadi lagi tag, itu saya selesai tag terus dia ke situ ngeliat ini. Jadi dia nggak konsen. Beli barang Beli barang kayak gitu. Kayak gitu. Jadi udah gue bilang, udah jangan dulu yang itu. Jadi ke distract. Iya. Padahal sama-sama tujuannya bagus. Baik, ya, supaya biar ini kelar fokus, nih. ya. Ya, supaya kelar. Yang saat gue bilangnya supaya fokus, kalau dia supaya moodnya enak. Ngambek dia keluar. Keluar aja. Keluar. Karya. Iya. Udah mah, jangan dikasih-kasih yang lain dulu gitu. Keluar dia ngambek. Udah keluar. Ya Allah. Nggak boleh megang Tokyo, lu udah gitu nggak? Enggak. Seneng gue gitu. Mana Tokyo sekarang jalan, ngelak aja. Minta dielus. Ayo, minta dielus. Maaf ya manggil, gue lagi di mana terus? Gitu. Saya bukan. Ria manggil, Boy, gitu. Apa? Tuh elusin Tokyo. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu ya kucing ya, bener-bener gue tahu minta dielus ada. Iya sih. Sama Cing, kucing juga. Dia nyari perhatian terus Cing. Kita nengok ke sana, dia jalan Iya, sini. jalan, blak. Gitu. Jatuh di depan kita, Iya. blak aja gitu. Iya. Emang beneran begitu sih Tokyo nih sekarang nih. Jalan nih, kita lagi diri. Terus dia deket kita, nggak sampai Sampai deket. kita, iya. Tapi kita lihat, Iya. blak aja jatuh. Jadi lu. Tapi dipanggil nggak nengok. Gue bilang lo kalau lo dipanggil nengok, gue bilang gitu. Gue sering ngobrol gitu ya. Gue gak minta macam-macam sama lo. Kalau lo dipanggil nengok, lo minta apa juga gue kasih, gue bilang gitu. Panggil kagak nengok, tapi keresak makanan dia denger. Dia langsung masuk ke kandang tuh. Gue bilang kan lo bisa denger lo sebenarnya lo. Tai, bener. Gue sering marah gue sama kucing. Gue satu doang, gue bilang gue minta, gue dari hati ke hati suka ngomong tuh sama kucing-kucing itu. Gue minta gak banyak-banyak sama lo kalau dipanggil nengok udah. Cukup udah gitu. Dipanggil kagak nengok, tapi resak-resak kanifal lo langsung. Emang berak kucing gitu. Balik ke Dede. Padahal lu nggak marah kan Cing? Kagak. Tapi menurut Ria, gue marah. Kelihatan dari, ya mungkin kali ya Dari muka. Dari muka. Marah ke Karya apa marah ke Dede? Ke Dede. Gitu. Dede ngerasa lu marah nggak? Nah, gue nggak tahu deh. Nangis ya dia? Nggak. Kagak lah. Cuman jangan kayak begitu lo nggak kasih tahu kayak gitu kalau dia. Ya terus dia nggak apa-apa, gue sih begini gitu. Nggak lama datanglah DM itu. Iya. DM tuh dikasih itu. Terus lu balas apa? Reaksi senyum. Gitu doang. Terus dia ketawa gitu. Apa sih gue jawabnya? Gue tuh sama ini tuh gue gitu doang. Dia ketawa. Tuh, bener ya? Gue baru bacanya begini doang nih, belum gue lihat nih, baru doang kan. Taunya di bawahnya ada. Giliran bapaknya marahin, aku yang sakit hati tuh. Tuh. Iya. Nggak nyambung gue bener kalau sama ini. Parenting ya Cing. Parenting tuh nggak nyambung sama Ria gue. Pernah ngobrol berdua heart to heart itu ngobrolin? Iya, udah nggak nemu udah. Tapi kalau dia lagi marahin tuh, ntar gue rekam ya cara lo marahin sama aja gitu. Ya nggak apa-apa kalau mamanya gitu. Ya, apaan orang sama. Oh jadi yang boleh marahin dia doang? Iya. Ya? Karena mungkin Karya pengen lo jadi safe zone buat. Bener, dia pengen. Anak lo Cing. Dia selalu bilang gitu, jangan sampai anaknya jadi benci gitu. Iya. Enggak. Biar dia benci sama aku. Tai. Enggak, itu karena dia baca itu kali ya. Oh, nggak apa-apa sering-sering marah gitu. Tapi gue yakin kayaknya hampir, kayak nggak tahu deh. Lo gitu gak? Kalau gue enggak Cing. Indi tuh malah happy kalau gue marahin anak gue. Karena mungkin nurutnya sama gue. Dan gue kan tuh, apa ya? Gue nggak pernah ngeribetin hal-hal kecil Cing. Jadi marah ya beneran emang salah gitu. Gue tuh nggak, dia misalnya ini kan suka tuh lama nih gini, aneh ya. Anak mau mandi, Naboy misalnya, itu joget. Si Naboynya? Iya, Naboy joget. Gitu-gitu. Biarin aja.
orang lagi joget, ngorong, cepetan pakai joget gitu. Nah, gue tuh nggak pernah tuh gitu. Jadi menurut gue tuh itu kan wajar, itu lucu ya. Ngeliatnya mau mandi, lanjak gitu. Gue jadi ikutan dulu nih, gue biasa. Gitu. Akhirnya yang mandi lo. Kamu joget aja nih. Biar abah yang mandi gitu. Nabu tuh lagi suka beatbox. Jadi suka. Nah, Indi pernah marah hal yang menurut gua marah jadi lucu, Cing, jadi aneh. Bukannya pakai baju malah prapat gitu. Jadi harusnya nih, bukannya mandi, pakai baju cepat udah nanti kegiatan yang lain nanti aja dilakuin kan gitu kan ya. Jadi anak juga denger nih, oh iya. Bukannya kan pakai baju malah berapa gitu. Nah, itu kan aneh. Nah, kalau gue tuh mungkin gue kayak Indinya lah. Kalau disuruh ini ya harus kerjain aja dulu. Udah nggak jangan yang lain-lain. Kalau Ria tuh kalau misalnya nyuruh mandi, 5 menit lagi ya mandi ya, gitu. Gue masih apaan? 10 menit lagi ya kayak ini. Kalau gue kan misal main itu dulu udah berhenti dulu. Kalau Ria 5 menit lagi berhenti ya gitu. Oh, nah karena beda. gue gini, kalau terlambat kan nggak rugi di gue, Cing. Gue rugi apa kalau dia terlambat sekolah? Kan kagak ada. Yang rugiin dia. Misalnya nih, dia mandinya lama, makannya lama, gue mau bodo amat. Pokoknya tugasnya adalah gue anterin dia sekolah. Misalnya gue nganterin nih, disuruh berdiri, syukurin. Gue bilang sama anak gue, syukurin, mampus. Gue deh kalau dia cerita gini, kenapa sih buru-buru? Gue sering bilang sama dia, kalau ibu tuh sayang banget sama kamu, biar kamu kagak disuruh keluar kelas. Kalau kamu keluar kelas, dihukum gara-gara terlambat, yang sedih siapa? Kan kamu yang kesian, kita mikirin. Nah, ibu tuh mikirin kayak gitu, tapi kamu tuh nggak mikirin. Nah, kalau abah sih ya, bodo amat. Mau kamu terlambat kek. Yang penting kita udah bangunin. Kak, bangun. Gue nih kayak Cing kalau bangun anak gue nih. Bangun. Bah, bangun anak-anak ya. Iya, bangun. Bangun. Gue nyanyiin, gue berisikin. Kagak mau bangun. Ya udah libur. Gue kadang-kadang suka ngomong gini, ya udah libur aja yuk. Kita ke mall. Pada bangun tuh baru tuh. Bangun. Karena bocah tuh bader becing. Isi kepala itu aneh. Gue juga kadang-kadang gini. Kebalikannya aja. Gue sih Cing ya sangat senang misalnya. Gue nih ya. Kan kadang-kadang gue pagi-pagi lagi main handphone atau apa. Ini kan sibuk tuh ngebangunin. Bangun. Nanti terlambat mah. Gue tuh selalu bilang sama dia, nggak usah dibikinin sarapan. Suruh pada bikin sendiri. Ngapain? Udah pada gede lu bikinin. Mau sarapan apa nak? Ih, gue mah kagak pernah Cing, kecil digituin Cing, mama gue Cing. Ini mau sarapan apa nak? Roti bakar. Masa dikasih opsi anak sarapan, dikasih pilihan, emang lu tinggal di mana? Nah itu tuh gue paling gak suka tuh, gue bilang, jangan pernah tawarin anak mau makan apa. Ada sereal, ada roti. Suruh makan sendiri, suruh bikin sendiri. Oke? Pokoknya kalau aku dengar kamu nawarin makanan, awas. Tuh, pertama tuh. Pagi bangun nih, ayo bangun. Gue sih main apa nih? Yes, pada gak sekolah kita ke mall. Camping yuk, camping gitu. Gue paling sering apa? Pada gak sekolah nih, camping, yes gitu. Baru tuh pada kibit-kibit. Mandi. Camping. Emang pengen libur. Makanya gue gitu Cing. Gue tuh paling gak suka tuh siang-siang ditanyain satu-satu. Mau makan apa? Yeah. Adik mau makan apa? Ih, gue mah masak, taruh meja, udah. Makan syukur, nggak makan lapar. Biarin aja, biar tahu bahwa emang dikira enak hidup. Nah, gue gitu. Nah, kok ini tuh kebayaan Cing. Sama anak tuh kebayaan banget. Celana dalam diambilin. Gue mah nggak mau, biar suruh ambil sendiri. Makanya anak-anak tuh gue takut banget. Karena nih buka ciki, kan mereka tuh cuma males doang Cing. Misal mau makan, bu bukain, dibukain. Sama gue suruh buka sendiri. Setengah jam gue tungguin, ayo. Gue kalau lagi nganggur. Masa buka ciki setengah jam sih? Kan susah Cing, kadang-kadang. Keras. Kalau gue nggak tega, gue juga kadang. Nah ini sama kayak ini Cing. Lo sayang. Suka nggak tegaan gitu. Iya. Apa-apaan gitu. Gue udah mulai mengurangin. Karena gue mikirnya apa? Bukan buat gue, buat lu. Nanti lo gedenya susah, nanti ribet jadinya urusan. Gue sih Cing ya,
kencing nih, misalnya di bawah nih. Misalnya kayak sekarang nih kamar mandi lagi dibenerin misalnya. Mesti kencing ke atas. Bah, temenin. Nggak ada gue temenin. Nggak ada. Nih abah teriak-teriak aja deh. Lo. Jadinya gue ada deketin dia gitu. Ntar di atas gue diem. Jadi sih emang bakal dibenci kayaknya lo. Tuh udah ada studinya itu. Ayah marah itu akan diingat terus. Gue tuh nggak pernah gue marah tuh tanya anak gue. Tuh gue jarang banget. Pakai baju nih, PR gue mah terserah. PR lu mau kerjain, nggak dikerjain. Gue tuh cuma gampang sih, rapot misalnya, ngambil rapot. Gue cuma bilang, nih rapot kamu jelek. Abah sih nggak masalah. Tapi kan yang malu lu, nanti yang ngeluh lu. Oh teman kakak pinter. Gue cuma kasih gini, pokoknya kalau nilainya bagus dibandingin tahun lalu, dibandingin semester kemarin, kita ke Toys Kingdom. Kalau gue nih Cing, gampang banget Cing. Kita ke Toys Kingdom, abah kasih jatah 300.000. Beli dah, terserah lu mau apaan aja. Tapi kalau turun nilainya, Denda. gue denda 300.000. Menang 900 loh akhirnya. Tapi kalau nilai jelek, Kingdom juga tetap. gue ke kosan. Iya, dia nungguin. Beli monopoli. Aku zoom move dong, Naboy. Oke, boleh. Gue nih, kalau dia nilai turun tuh semua fasilitas main iPad, kan dia cuma beli Sabtu Minggu. Ada waktunya kan, time limitsnya. 3 jam. Itu berkurang tuh, Cing. Time limit akan berkurang 15 menit. Nah, terserah deh, lo mau kejar itu, lo mau nilai, lo akhirnya nggak nonton iPad, nggak bisa main gadget, udah bukan urusan gue. Tapi hari-harinya gue bantuin, misalnya, Nabu nih nilai jelek nih, matematikanya, les. Terus matematika. Gue nggak sama gue ajarin. Dah, gue mah gampang sih. Nggak repot nih. Nilainya jelek, gue ke mall Cing, tetap gue ke mall, tapi gue yang beli mainan Cing. Dia biar ngiri. Biar ngiri. Gue beli monopoli, monopoli nih. Mata gue lagi demen board game, gue beli. Tujuan gue memotivasi. Karena akhirnya menurut gue pada akhirnya anak-anak itu butuh dimotivasi doang. Mereka tuh butuh motivasi dan caranya. Misalnya kayak, nih kalau mau lu nilai, nih lu mau ranking 1, nilainya bagus. Berarti yang harus dinaikin nilai matematika, nilai ini. Dan kan gue fasilitasin, oke, Mandarin jelek. Ayo les Mandarin. Mandarin? Gue udah Mandarin Cing. Yang Oma gitu? Iya. Sesi. Ini gitu. Gue sih kalau dia, bah, aku mau ujian nih, ya, aku mau tes, ya. Dia mah, oke, bagus. Gue kan nggak ngerti. Mandarin dikasih, nih, kucing hoki, ini gini. Bikin, disuruh bikin. Gitu. Akhirnya sekarang parenting itu ternyata harus diupdate terus Cing. Kita ngupdate nih. Iya sih. Anaknya udah umur sekian. Nah sekarang kan, ya lu kan kita kemarin udah ngobrolin tuh. Kakak udah umur dimana cara main setnya dia. Iya. Bapak sama nyokap itu nyebelin. Iya. Makanya gue tuh, udah 1 jam. Lah. Fanatisme. Fanatisme. Lupa. Tuh, fanatisme gitu doang 10 menit Cing. Riset. Iya, tapi nggak apa-apa ada ginian. Maksudnya satu saat kita habis nggak ada yang ngomongin ada ya. Tapi lucu yang kan dibikin nih. Kan kita suka nggak pakai. Ya udah buat Abdur aja. Dibuat Abdur. Makanya pas dia Abdur pusing banget kalau ngeliatin ini apaan sih gitu. Buat Abdur. Dan buat Abdur aja. Ya buat Abdur cocok nih. Sama Abdur juga bingung kalau ini. Pas ngeliat ini apaan ini gitu. Ya. Kalau Abdur sama kan gini sih kayak gini sih. Iya. Tapi orangnya doang yang beda sama Abdur. Berkualitas. Jauh berbeda ini. Omongannya jauh berbeda. Ya udah 1 jam. Iya. Kalau sama Abdur, dia bercanda tuh emang dia sengajain. Ini emang ada momennya bercanda gitu. Yang lain tuh ngomong serius. Kalau kita serius ya. Kalau ini kagak ada. Mana yang serius ya, kagak ada serius. Sebentar udah iat lagi. Kucing tadi lulus. Emang itu kucing kurang ajar itu kucing. Bener Cing. Gue juga lagi momen dimana gedak banget liat kucing tentang.
apa sih gitu? Iya, nah, kan baru lagi Naga sama Hero nih. Ada lagi ya? Oh iya, ada Naga, dua lagi ya? Dia masih takut nih, dia. Sama gue tuh masih kagak mau, gue datang Kabur. dia kabur kalau ini. Tuh gue kan, lo kan yang beliin lo di kandang gue selalu gue gitu-gituin gue apa namanya ungkit-ungkit. Tapi yang paling sayang siapa sih, Cing? Hah? Yang paling sayang, Kang Ria paling sayang. Sama kucing. Kucing. Delisa lah. Dede yang paling sayang. Iya. Makanya mamanya jadi sayang juga. Iya, gue bilang, dia kok makin lama makin jelek ya, gitu gue misalnya Tokyo kayak gitu. Shh, dia denger, dia agak orang dia Itu Karya yang ngomong. Iya itu nggak boleh banget dihina itu kan, kucing-kucing itu berak. Terdengar. Dua ada tambah dua tuh baru divaksin. Udah divaksin? Baru divaksin yang ini. Ntar Juni ada lagi ya, jadwalnya ada. Ada. Si Tokyo baru di Kebiri. Gue gara-gara pakai AirTag, jadi kalau dia pergi gue jadi nguber-nguber. Kan terakhir sama Iyang ke gereja. Iya, nah kemarin pergi lagi. Sama Iyang lagi? Enggak, sama Delisa malam-malam gue. Berdua gue sampai ngetok rumah orang. Ada di rumah orang nih, Cing? Iya, pokoknya secara titik dia ada di rumah orang itu. Ternyata tuh, kayak misalnya ini kan ini rumah, ini belakang rumah. Titiknya di sini, ternyata dia di rumah sini, gitu. Itu ketemunya gimana, Cing? Ketemu di rumah yang di belakangnya. Tapi gue udah terlanjur ngetok, coba gue. Gue kagak pernah banget gitu ngetok ini orang. Keluar ada apa ya? Saya mau nyari kucing dah. Terus dia bilang apa? Iya silakan masuk gitu. Disuruh cari nggak? Di halaman? Di halaman gue masuk di dalam nggak mungkin kita ini. Saya mau nyari kucing, ngetok pintu nyari kucing. Enggak, gue prosesnya, Cing. Kan nggak nemu nih, Cing. Terus lu, ya ini titiknya ada di sini nih. Iya. Terus akhirnya lu kemana? Ikutin. Kan ada maps-nya. Dia ngapain, Cing? Pas lo ketemu dia ngapain? Dia lagi diem. Lagi diem nih. Lagi diem terus saya coba kucing nih. Dideketin sama Delisa, nyakar. Gue bilang si Tokyo kurang emang ini deh. Kabur kagak mau dideketin sama Delisa. Coba kalau kita ini lo selama di rumah pengen minta dielus-elus, gitu kan ada temen lo, kelihatan lo jadi kucing rebel lo kagak mau gitu, kabur masuk ke sekolahan, gue tinggalin aja udah, gue bilang gitu. Gue tinggalin udah. Pulang? Kagak gue tinggalin nih, itu sekitar jam 10-an dah. 10 malam? 10 malam. Ya Ya udah Allah, pulang. Cing. Udah pulang gitu, udah. Udah gak usah di ini disamperin kabur, gue bilang gitu. Gue gedek banget gue sama Tokyo itu. Samperin kabur gitu, udah. Si Delisanya masih mau, ayo masuk ke sekolahan. Udah malam. Masuk gitu. Gue kagak tidur, gue ngeliatin itu terus jadinya. Find my iPhone terus. Find my iPhone. Ada di mana, Cing? Ada di SD? Di SD, terakhir dia, nah ada bergerak nih. Dia bergerak nih gitu. Kemana? Iya ke jalanan, ke Palapa 7, ke Palapa gitu sampai jam 1:30. Nah, udah di Palapa ini nih, Palapa 9 gitu. Turun gue malam jam 1:30. Turun gue nyari lagi sendirian. Di sebelah mana nih? Di kamar Ius. Taunya. Taunya di kamar Ius. Ya Allah, bener-bener badan. Emang kita di ini kayak gini jadi lo udah pernah lihat belum? Belum. Nih. Tuh, jadi tahu nih. Ini yang kuning dia. Ini si Yama. Yama tuh ada di alamat sini tuh. Iya, yang mana di situ. Ini si Tokyo. Tokyo di mana sekarang? Di sini juga. Tuh. Ntar kalau jalan dia jalan tuh ininya nih, si kucing ini nih. Ada di situ, ntar kita direction jalan. Go. Ngajari ya? Ntar dikasih nih sama dia ini. Udah kayak map kita mau pergi ke tempat syuting. Tapi Yama nggak pernah, Cing? Yama enggak. Gitu, dia palingan ke depan doang. Tokyo yang bener-bener nih. Cowok cewek sih, Tokyo cowok ya? Cowok, Oh baru iya. Kebiri dia. Bangor banget, Cing ya? Bangor. Tiap hari berarti lu ngeliatin gitu nih? Iya. Tiba-tiba dia ada di kamar Ius. Saya kamar Ius tahu 1:30. Ya Allah. Ius ada nggak? Ada, sebenarnya ada Tokyo kata dia gitu deh. Emang itu dia ngebudakin si Tokyo nih. Sejak ini akhirnya gue nyesel pakai AirTag. Biarin aja udah balik lagi ini gitu. Dia udah giring kandang, Cing. Iya. Udah tahu pulang. Iya. Nah, rumah lu coba lu pindah, Cing. Dia Bingung. ntar pulang-pulang tuh banyak tanah di ininya, di badannya. Terus yang dimandiin? Mandiin aja kan kita bayar. Ayo udah sejam lebih nih kalau ngomongin Tokyo emang keluhannya ini kerjaannya nih gue. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di Kopi Ngobrol bareng Pican.